tidak akan masuk ke, dia terbuka. Terbuka ke layar. Nah, ke Adobe Acrobat. Ini kalau Ustadz punya Adobe Acrobat. Kalau tidak punya Adobe Acrobat, dia akan minta di-download. Contoh seperti ini. Hal lagi ya. Misalnya, Ustadz ini tidak ada, misalnya cari yang PPT. Kalau PPT itu PowerPoint ya, pakai PowerPoint. Kita mau download yang PowerPoint. Nah ini ya. PowerPoint kita di-download. Dia akan, muncul langsung begitu. Ya. Itu kalau tidak pakai aplikasi. Nah, kalau tidak pakai aplikasi seperti internet download manager tadi, yang Ustaz atur lagi dia Google Chrome-nya diaktifkan, dia akan lari ke sini ketika di-download gitu ya. Coba. Aktifkan. Set. Tidak ke situ. Bandel juga dia. Harusnya dia minta dilarikan ke situ ya. Ke apa tadi? Ke aplikasi ini ya. Tapi kalau tidak dilarikan ke sini, kita bisa copy linknya ya. Seperti itu. Linknya kita copy, kemudian kita aktifkan ke sini ya. Nah, itu cara melakukan download dengan aplikasi internet download manager. Ini terbuka juga di tempat lain. Bukan yang ini, mana tadi? Yang atas. Dia lari ke situ. Yang jelas seperti itu ya. Sendiri mau azan. Baik. Sekarang kalian sudah download yang tadi belum? Kalau nggak di-download, nggak apa-apa. Sudah. Ya, oke. Belum. Yang belum juga nggak apa-apa. Yang penting perhatikan saja, gitu ya. Kalau yang sudah berhasil download, dia bisa ngikutin, gitu ya. Nah, kalau yang tidak mendownload juga bisa mengikuti juga. Misalnya ini kan hasil penelitian itu ini. Nih. Laporan hasil penelitian lengkap. Nah, ini hasil penelitian. Jadi gini maksudnya, file ini kita akan anggap ini file mentah. Kalau ini kan sudah jadi, sudah rapi ya. Sudah ada daftar isi segala macam, daftar pustaka dan sebagainya, nih sudah rapi. Nah, kita rencananya mau merancang dari awal, masih mentah gitu. Ya. Baru kita akan buat jadi laporan seperti lengkap dengan halamannya dan sebagainya gitu ya. Yang akan kita buat. Nah, karena dia sudah jadi, ini Ustadz mau ubah menjadi yang belum jadi. Bisa dibongkar kembali ke awal gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya karena ini file PPT, Ustadz ubah dulu file apa? PDF. Tahu PDF? Tahu Ustadz. Apa coba? Ya, file hasil print ya. Ustadz sudah record ini? Belum Ustadz. Ya Allah, lupa lagi. Oke, dari sini aja deh. Recording in progress. Nah, jadi gini, kita sudah download PDF. PDF itu file seolah-olah dicetak di kertas, tetapi kertasnya dalam bentuk file soft copy, istilahnya apa nih? Enable for the meeting. Siapa nih? Request that live transcription be enable for the meeting. Nadia request. Apa Nadia? Oke lah Nadia, silakan. Nah, live transcription close caption has been enabled. Mau minta apa Nadia ini ya? Ustaz saja bingung juga nih minta transkrip. Nggak tahu Ustaz, salah pencet ya. Udah nggak apa-apa. Oke. Minta transkrip di situ. Oke. Nah sekarang ini mau diubah dulu ke Word ya. Ustaz mau konversi ke Word. Nanti di Word Ustaz bikin dia menjadi seolah-olah file mentah gitu ya. Caranya gimana? Nah, silakan kita buka. Lewat Google cari saja ini. Ustaz biasanya pakai PDF. Bisa ini PDF to Word ada. Ustaz coba biasa pakai I love PDF gitu, ya. Nah, kemudian ini dibuka filenya. Bisa juga PDF to Word, terserah kalian ya mau yang mana. Nah, kemudian ambil nih PDF to Word. PDF to Word. Ada pilihannya gitu kan? Itu di I love PDF. Kemudian pilih filenya. Nah, cari filenya disimpan di mana tadi? Ini. Nah, ini. Ya, open. Nanti dia akan menjadi, ya sudah. Setelah dia di-upload ke situ, kemudian convert. Di sini convert to Word, diubah ke Word. Convert, udah. Convert to Word. Tunggu saja prosesnya, tidak lama.
kalau tergantung jaringan komputer kita. Kalau jaringan komputer kita, jaringan internet kita kuat, nah dia tidak akan lama, ya. Nah, ini selesai, gitu ya. Setelah itu apa? Download. Nanti minta disimpan di mana? Nah, simpan lagi di sini, suntik vaksinasi. Kalian sudah disuntik vaksinasi belum? Kemarin Belum, tuh Ustaz. ada yang sudah ya, ada yang belum? Sudah Ustaz, tahap pertama. Oh, syukurlah. Gitu ya. Ini Ustadz kemarin diminta oleh pemerintah daerah melaporkan daftar penyuntikan vaksinasi sehingga masih tersimpan di sini. Oke. Nah, ini ya. Laporan hasil penelitian, nah, lengkap. Nah, ini tinggal save. Sudah, save. Nah, begitu di save, nanti dia akan muncul di tempat kita download tadi nih. Laporan hasil, kenapa ini muncul? Nanti geser ke sini. Nah, ini. Nah, show in folder. Nah, ini dia. Laporan hasil penelitian lengkap. Buka, sudah jadi Word. Tadi kan PDF, sekarang sudah jadi Word. Nah, tetapi yang mau kita ketik bukan Word yang ini juga sama, sudah jadi, ya. Nah, jadi Word yang sudah jadi ini, Ustadz mau ubah dulu, dibongkar dulu, bukan dibongkar, apa istilahnya, dibuat menjadi seolah-olah menjadi seperti yang awal lagi, gitu ya. Masih mentah, seperti masih mentah, belum jadi seperti ini. Nah, caranya begini. Tapi tidak semua yang kita akan edit karena terlalu banyak ini. Bab 3 kita akan hilangkan, di bab 3 Ustadz mau hapus. Bab 3 sampai bab 4 hapus. Bab 5 yang penutup saja yang kita ambil. Bab 4, bab 3, bab 4 banyak sekali. Kan kita tidak pentingkan isinya, kita pentingkan apa namanya? Bagaimana cara mengedit. Ustadz ingatkan, ini bab 5 selesai. Hapus, del. Dah, sekarang sudah habis. Nah, tinggal ada bab 1, bab 2, langsung loncat. Ya. Cara hapusnya gimana Ustaz? Cara hapusnya? Tinggal di blok saja. Oh iya. Tinggal di blok saja. Cuma kalau bloknya begini kan susah, lama. Juga ambil kursor di tempat pertama, kemudian cari tempat terakhir, tekan saja shift, klik di situ. Nah, sudah terblok semua itu dari awal sampai akhir. Gitu ya. Ya, jadi tekan shift di keyboard, kemudian klik mouse. Jadi gini, kalau kita blok begini kan, kalau di blok. Tapi kalau mau menentukan awal akhir, klik di sini, tekan shift, klik di akhir. Udah terblok juga. Ya. Oke Ustaz, ngerti. Caranya begitu. Oke, sudah terhapus. Nah, sehingga ini yang akan kita lakukan editing. Ustadz simpan, dia kasih nama layout penelitian kelas IPA 23. IPA 2. Ustadz beri nama ini sesuai ini, IPA 1, IPA 45, IPS. Kalian yang terakhir nih kan, IPA 2, IPA 3. Nah, simpan. Oke. Nah, ini juga masih rapi kan? Ya, bukan masih rapi, saudara yang sudah rapi. Mau di ini dulu, ubah dulu menjadi yang seolah-olah seperti yang awal. Ini di blok saja, Ctrl A. Oh ya, bentar. Di dalam materi ini kita akan membahas apa yang disebut dengan ini pengaturan layout nih ya. Kita kopikan saja di sini biar kalian bisa ambil di chat. Bisa kalian ambil dari chat. Nah, enter. Nah, ada beberapa peristilahan untuk pengaturan layout buku ini. Ada yang namanya style, format painter, kita akan gunakan semua. Kemudian ada namanya break, gitu ya, ini yang penting nih. Kemudian page, ada yang namanya page number, gitu ya. Page number, kemudian page header and page footer, gitu ya. Barangkali kalian, ada beberapa dari kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah ini kan. Ada table of content, daftar isi. Bibliografi, daftar pustaka, footnote atau endnote, catatan kaki, catatan akhir. Di bahasa Indonesia sudah sampai di sini belum? Hah? Ini siapa nih yang ngetik? Enggak, di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum dapat yang gitu-gitu ya? Belum, Ustaz. Oh, ya nanti kelas 11 mungkin. Jadi cara menyusun laporan penelitian. Nah, nanti di bahasa Indonesia ada itu, ya.
daftar isi, cuma kita kalau di MS Word ini daftar isi ini kalau kalian lihat di sini daftar isi ini manual dibikin. Kita akan membuat yang otomatis ya gitu ya. Pokoknya nanti pada akhirnya kalian akan bisa melakukan daftar isi itu nggak perlu diketik manual, capek. Bisa otomatis kok, yang penting menguasai cara-caranya. Tadi ya. Nah ini Ustaz deteksi, ini manual ini. Ya. Manual itu cuma diketik, kasih titik, kasih apalah gitu. Ada yang otomatis muncul sendiri, blok. Nah, itu kita akan buat. Tapi tidak cukup untuk hari ini. Pertemuan minggu depan masih ada lagi. Oke. Ada bibliografi daftar pustaka yang akan dibuat juga otomatis gitu. Ada catatan kaki juga semuanya otomatis nih, otomatis. Ya. Kemudian sudah sampai di situ. Sehingga kalau kalian buat laporan penelitian gampang, nggak usah capek-capek. Pakai saja materi yang sudah Ustaz sampaikan ini, sehingga bisa lebih ringkas. Ya, nggak susah kok, gampang. Ya, oke. Kemudian yang perlu diperhatikan nih istilah-istilah ini ya. Nah, sekarang ketika Ustadz mau melakukan file ini mau diubah ke yang seolah-olah masih mentah, ini di copy dipilih seluruhnya dulu, Ctrl A. Nah, Ctrl A kan select all gitu ya. Ini bagian yang disebutkan style. Coba baca di sini ada tulisan styles gitu ya. Ini dimaksud tadi Nadia minta ini ada muncul yang gini-gini, getting bla 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 bla, ini apa namanya? Apa tuh tadi? Transkrip gitu. Maksudnya apa ya? Bla bla bla. Harus bahasa Indonesia kali. Kalau kita bahasa Inggris. Kalau kita ngomong bahasa Inggris nanti transkripnya muncul di situ, barangkali begitu. Ya, tertulis dia yang diomongin itu. Karena bahasa Indonesia Itu dia bingung. translate, Ustaz. Itu Tidak. translate. Bukan, maksudnya transkrip teks-teks yang atau subtitle kalau di film gitu ya. Nah, nanti kan ada yang begitu, kita bicara, nanti dia bisa menuliskan apa yang kita omongkan gitu ya. Caranya gimana, Ustaz? Ada, tapi harus pakai aplikasi yang lain. Nah, ini Ustaz menduga ini maksudnya ini, tapi entah itu atau tidak gitu ya. Ini setelah Ustaz kan tadi Nadia klik apa gitu minta transkrip, Ustaz enable, tahu-tahu muncul gini-gini, masa gitu tawa gitu ya. Ini input transkrip ini tulisannya D into transcript name of a tradition in the transcript name of a tradition, macam-macam yang muncul. Karena tulisannya Ustaz. Oh, di kalian tidak terlihat ya? Di saya terlihat, bisa terlihat. Ya. Yang transkrip itu terlihat nggak di kalian? Ada. Korean guy because gitu, ada. He was very, tulisannya begitu, Korean guy because he was very angry because he wants to say Tidak ada Ustaz. Di saya ada Ada, Ustaz. Oh, cuma di Nadia. Oh, di Nadia ada karena dia yang minta, jadi muncul. Oh. Jadi Ustaz cuma enable saja gitu. Maksudnya apa juga bingung, masih bingung. Bentar, oke, ya. Ini ada record panjang nggak, Ustaz? Ada apanya? Ada. Yang yes. Ini sementara di record ya, direkam. Baik. Nah, sekarang Ustaz sudah blok ya, select all, pilih style. Nah, di bagian style ini Ustaz mau hapus nih. Ya. Pilih di sini styles. Clear bukan situ, buka yang ini. Nah, yang panah ini. Clear formatting. Coba lihat apa yang terjadi di teks-teks yang ada ini. Clear formatting. Nah, langsung dia ubah bentuk-bentuk yang tadi yang sudah rapi di obrak-abrik dijadikan tidak rapi lagi gitu ya. Nah, kembali ke awal. Jadi kalau kita sudah kasih tebal, miring, sudah kasih tab, sudah kasih tengah-tengah, sudah dirapikan, itu dikembali ke awal. Format, clear formatting, semua format yang ada diadakan gitu ya. Ulang. Karena format-format itu menggunakan style gitu. Ini sebenarnya style. Oke? Nah, sekarang yang lain lagi tentang halaman. Ini halaman kan sudah ada nih, Ustaz mau hapus dulu supaya kita bisa memasukkan sendiri. Kalau ini memang sudah otomatis dibuatkan. Oke, hapus del. Nah, selesai. Apalagi penanda
break. Apa yang dimaksud dengan break di sini? Perhatikan di sini ada yang namanya break, page break, column break, dan section break. Itu artinya apa? Page break itu pindah halaman langsung. Dan pindah kolom kalau column break. Kemudian section break pindah bab. Nanti kita bisa atur pindah babnya secara teratur ya. Ada format painter yang ini. Nanti kita akan gunakan ya. Maksudnya apa format painter? Kita akan mengcopy format dari satu teks. Kita letakkan di teks yang lain. Supaya kita tidak perlu mengubah-ubah satu persatu. Sudah ada yang sudah jadi satu buah, kita terapkan di tempat lain bisa. Itu namanya format painter. Oke, nah kita mulai nih. Mana tadi? Oh ya, Ustadz mau menghilangkan tanda-tanda yang disebut dengan section break karena si pembuat yang asli ini, ya, si pembuat laporan ini mungkin dia sudah melakukan section break, ya. Nah, itu mau dihilangkan dulu karena kita akan menggunakan dari awal kan. Jadi Ustadz mau hilangkan section breaknya. Caranya diklik ini format, show hide formatting. Ini simbolnya kelihatan, simbol yang di samping style. Nah, kalau diklik ini lihat, nah muncul simbol-simbol paragraf seperti ini. Yang seharusnya tidak nampak ketika di print, walaupun di layar terlihat begini, kalau Ustadz misalnya Ctrl P mau dicetak, Ctrl P ini tidak akan terlihat ini. Tuh, nggak ada kan? Nah, tapi kalau di editing kelihatan dia. Nah, gini ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah simbol-simbol yang memang hanya bisa dilihat supaya orang kalau mau merapikan format apa yang ada ya dia gampang gitu ya. Artinya apa ini? Ini artinya paragraf. Kalau ada satu begini berarti ada satu paragraf di situ. Paragraf itu bisa satu kalimat, satu kata, yang penting satu baris dianggap satu paragraf. Ketika ditekan enter setelah satu baris itu dianggap satu paragraf. Ini artinya ada tekan enter di sini. Sama juga di sini, berarti ada tekan enter di situ ya. Karena ada simbol begitu. Setiap ada simbol seperti ini, yang ini tidak ada simbol kan? Berarti dia tidak enter, nyambung ini. Paham? Begitu di sini, oh berarti tekan enter. Nah, ini kan kosong, lihat nih. Kosong, Ustaz tekan enter ya. Set enter, muncul satu lagi, gitu kan? Jadi setiap tekan enter dia akan muncul simbol paragraf. Jadi kan paragraf kalau misalnya kita lihat di teks yang banyak seperti ini. Nah, ini kan? Di sini ada 2 kali enter kan? Kosong. Di sini 1 kali enter, berarti pindah paragraf. Ini cuma 1 kali enter. Dia tulis banyak-banyak, setelah itu dia enter, baru pindah paragraf. Oke? Paham? Nah, kemudian yang titik-titik ini artinya apa? Ini spasi. Kalau Ustaz kasih spasi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini Ustaz bukan tekan titik ya, tekan spasi. Yang muncul titik-titik. Tapi kalau ini kita hilangkan, simbol show hide itu artinya diperlihatkan, show kan, hide disembunyikan. Kalau kita sembunyikan tidak terlihat nih simbol-simbol ini. Klik lagi, hide. Tidak terlihat kan? Klik lagi, show. Klik lagi, hide. Oke, show. Nah, itu namanya simbol-simbol penanda supaya kita tahu, oh ini kelebihan spasi di sini, gitu misalnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau tab, tahu tab itu untuk supaya teks masuk ke dalam. Yang di sebelah kiri keyboard ada panah, tahu kan? Iya Ustaz. Nah, itu tab. Kalau ditekan tab, muncul panah, tab. Tapi kalau ini kita hide, tidak muncul dia. Padahal ada tab di situ. Yang mana Ustaz? Hah? Di keyboard. Ada yang di atas caps lock. Di atas caps lock itu kan ada panah kiri kanan. Nah, itu maksudnya tab. Ya. Keyboard kalian, keyboard. Sudah Ustaz. Nah, ya gitu. Oke? Nah, tapi yang Ustaz mau hilangkan bukan yang itu, yang section break. Nah, nih. Ini ada section break di sini. Hapus. Terus supaya kita membuat sendiri dari awal. Ini section break ada di sini. Hapus. Kalian tidak usah melakukan ini karena file yang sudah Ustaz tunggu bawahnya akan dikirim lagi. Ini section break, hapus, del. Mana lagi section break, ini ada section break, hapus. Seharusnya ini yang membuat dokumen ini dia sudah memahami penggunaan section break, page break gitu ya. Tetapi dia tidak efektif caranya. Kenapa? Section breaknya banyak sekali. Harusnya page break dia pakai section break juga. Karena section break itu hanya peralihan paragraf. Section break itu dilakukan untuk peralihan bab. Kalau dia cuma 5 bab
64 berarti section break-nya cukup 6 saja. Ini section break sudah lebih dari 10 gitu. Padahal bab 45 sudah dihapus gitu kan, bab 34. Gitu. Ustaz, Yap. kalau page break itu bentuknya gimana Ustaz? Jadi yang Oh, ada tulisan page break di sini. Tertulis page break, bukan section break. Ya. Kalau mau buat page break itu gimana Ustaz? Ya nanti. Ini sabar, sudah tidak sabar kalian ya. Oh jadi nanti pertemuan selanjutnya Ustaz? Ya, ini lagi dihapus-hapus dulu, nanti dikirim kita akan lakukan. Ini hapus dulu. Pekerjaan Ustaz belum selesai menghapus-hapus ini section break. Kalau sudah selesai, nah, baru kita akan mulai. Bentar, supaya kalian bisa menemukan bedanya antara section break dan page break. Page break itu peralihan halaman saja. Nah, ini dia banyak sekali section break. Harusnya peralihan bab. Dia sudah paham tapi tidak efektif cara menggunakan. Nih, banyak sekali. Habis, selesai bab penutup kan? Ini habis kan, setiap habis akhir bab kan ada section break kan? Benar ini, habis penutup ada. Tapi kenapa ada di tengah-tengah ada section break? Itu yang saya bilang dia kurang efektif ini. Section break, oke, selesai. Oh, masih ada satu lagi, habis. Nah, ini disimpan. File ini akan Ustaz share ke kalian, kita akan ubah sama-sama nih. Bentar, ini ditutup, sudah selesai, Ustaz kirim ke kalian ya. Kirimnya lewat sini, lewat chat ini. Nah ini chat, ambil untuk IPA berapa nih? IPA 23 ya, mana? Nah ini, layout penelitian IPA 23, open, nanti akan dikirim ke sini, kalian download saja, ini sudah ada. Jadi kalian tidak perlu melakukan, hanya memperhatikan saja tadi, sekarang download. Silakan. Sudah dikirim. Setelah di-download, file ini akan kita proses gitu ya. Oke. Kirim kemana Ustaz? Ini di chatting. Buka chatting kalian, ada di situ. Bisa download. Tidak ada Ustaz. Sorry. Pakai iPad Ustaz mungkin. Cuma Naswa sendiri yang dikirim. Aduh, Naswa yang untung nih. Harus salah. Pilihnya kemana nih? Pilihnya. Oh sini. Dari Everyone. Oke, salah. Aduh. Sorry. Cuma Naswa yang dapat. Nah ini. ini kita kirim, ini kita apain Ustaz? Kita apain? Download. Baru buka. Nanti kita kerjakan sama-sama di situ. Download sudah? Sudah Ustaz. Nah, setelah download disilakan dibuka. Nah, kita akan proses bersama-sama itu. Latihan. Maaf potong, soalnya ada yang sudah ini Ustaz yang sudah sholat. Oh, nggak apa-apa. Jadi gimana dong? Potong deh kalau gitu. Apa nanti kita lanjut saja di pertemuan tambahan. Ustaz, ya udah Bisa, sama itu Ustaz. sekalian sama yang link itu, sama Iya, yang Ustaz. Kita lanjut saja. Kita lihat saja sekalian. Kalau Ustaz bisa jam 21 hari Sabtu Ustaz. Soalnya itu kata teman-teman sekolah mereka Jam bisa. 1. Oh my god, jam 1. Karena kalau sore itu mungkin ada ekskul Ustaz, kalau Tapi pagi itu jam ada 1 pramuka siang. atau itu. Istirahat jam Kalau jam 7 1 Ustaz. Bukan. Masih istirahat Ustaz. Sorry. Kalau Iya. malam Ustaz istirahat di satu belum pakai baju Ustaz. kalau sore soalnya Apa, ini Mak? ada ekskul yang Iya, tapi siang masih istirahat. nah, itu Taruh. makanya tidak ada waktu. Kalau kalau malam bisa gak Ustaz? Boleh. Malam aja. Malam Enggak. Sabtu Ustaz. Malam Minggu. Minggu. Malam minggu boleh. Jadi kebetulan juga Ustadz kalau hari Sabtu itu ada agenda mau nganter anaknya Ustadz mau pembelajaran offline dia di kuliah gitu ya. Sudah mau balik ke Bogor. Jadi mau nganter siang-siang itu ke bandara. Jadi kalau Sabtu siang belum bisa, nggak apa-apa. Malam minggu saja ya, Sabtu malam. Gitu. Terus Ustaz boleh. Yang buat Zoom-nya Ustaz Iya, gampang. Ustadz yang buat yang penting sudah sepakat. Jam berapa kalau malam minggu? Habis jam bisa. Jam 8. Iya, habis jam habis 8. isa Ustaz. Jam Jam 8 8 waktu Indonesia Tengah ya. Yang lain Iya. menyesuaikan. Ya, Ustaz. Ada yang di waktu Indonesia Barat? Ada. Ada Ustaz. Ada kayaknya. Berarti jam 7. Sholatnya nanti di takhir ya. Diakhirkan sholat Isya ya. Di Ya Ustaz. Oke.
Yang kasihan juga nanti kalau kita mengikuti yang bagian barat, yang bagian timur sudah bobo gitu. Jadi jam 8 waktu Indonesia Tengah, yang bagian timur jam 9 berarti, yang bagian barat jam 7. Oke, mudah-mudahan bisa kita on time saat itu, efektif penggunaan waktunya, nanti kita lanjut saja saat itu. Cuma file ini tetap dipegang saja, ya, yang Oke, lewat Ustaz. ini. Ustaz tidur nih, Ustaz. Baik, oke, mungkin begitu. Sebentar, mana nih file? Tahu sempat buka nih filenya malah. Buka 23. Nah, ini orangnya mana? Ustaz mau apa namanya? Mau terakhir mau apa namanya? Ambil capture gambar. Mana nih kalian nih? Nggak kelihatan orang-orangnya. Ah itu. Nah ada si Rafiq segala macam. Ada Ina, ada Nadia. Mau diambil sebagai dokumentasi Ustaz. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.